adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat untuk kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum masuk ke dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan angkat satu lagu pujian, Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saat ini kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Dan mari kita tutup mata dan kita lipat tangan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu ini supaya lancar, Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan juga telinga kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru nanti. Sebelum itu, mari kita angkat satu lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
Shalom. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, semuanya sehat, semuanya kuat, semuanya bersukacita ya hari ini. Nah, saat ini sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup mata. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau baik. Engkau memberikan kesehatan buat kami, Engkau memberikan sukacita buat kami. Terima kasih atas segala berkat Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan pada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, mari siapkan Alkitabnya. Kita akan buka dari Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang, yang keras. Siapkan Alkitabnya ya, Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 8. Ibu akan bacakan buat kita semua. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di sini ada seorang penabur. Seorang penabur itu bisa dikatakan orang yang menyampaikan firman Tuhan. Bisa guru sekolah minggu, bisa pendeta yang sedang berkhotbah, bisa guru PA, bisa gembala mokjang yang sedang menyampaikan firman Tuhan, ataupun orang tua kita yang mengatakan firman Tuhan kepada kita. Itulah seorang penabur yang memberitakan firman Tuhan. Nah, ada benih. Benih itu adalah firman Tuhan ini yang kita dengar. Dan ada tanah, berbagai tanah yang baik. Tanah itu adalah menggambarkan hati kita, diri kita, tubuh kita ini. Ada 4 macam tanah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya. 1, tanah yang di pinggir jalan atau yang dekat jalan. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, tanah yang berada di semak duri. Dan yang keempat, tanah yang baik. Itulah 4 perumpamaan tanah. Nah, adik-adik, ayo kita akan lihat apa masing-masing arti dari perumpamaan itu. Perumpamaan yang pertama itu tentang penabur ini, dia menaburkan di jalan. Kalau di jalan kan kurang tanah ya adik-adik, kurang tanah. Jadi firman Tuhan atau benih yang disampaikan oleh penabur, yaitu mungkin pendeta dan lain sebagainya tadi, itu jatuh di tanah yang keras, di jalan-jalan. Bisa tumbuh nggak dengan subur? Kalau misalnya jagung ditaruh di
jalan di aspal, bisa tumbuh nggak kira-kira? Tidak, karena akan datang burung atau ayam makan jagungnya, makan padinya, bisa lenyap. Nah, dikatakan di sini pada ayat 19, Ibu akan bacakan buat kita, kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Nah, benih yang ditabur di pinggir jalan itu mudah dicuri oleh si perampas, si jahat. Firman Tuhan ini tidak bisa tinggal di dalam hati karena hatinya keras. Makanya firman Tuhan, benih firman Tuhan itu mudah untuk dirampas si jahat. Jadi pastilah kalau sudah nggak ada benih firman Tuhan, makanya tidak ada sebuah pertumbuhan di dalam hati seseorang, terlebih tentang firman Tuhan, karena hatinya keras. Hatinya seperti jalanan beraspal, jalanan beton. Bisa nggak tumbuh dengan baik? Tentu tidak bisa ya. Yang kemudian benih yang tumbuh di tanah yang berbatu, yang berbatu-batu banyak. Nah, biasanya satu benih yang tumbuh di situ dia akan cepat tumbuh. Dia akan cepat tumbuh tunasnya karena tanahnya tipis. Tetapi apa adik-adik? Tetapi tidak bisa berakar yang dalam dan hanya tahan sebentar saja. Nih, ketika firman Tuhan itu disampaikan, tidak bertahan lama. Dia akan menerima dengan cepat, dengan gembira, tetapi tidak bertahan dengan lama karena adanya penindasan, karena adanya penganiayaan. Karena firman itu dan orang itu pun segera murtad. Murtad itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus lagi. Ibu bahkan bacakan ayat 20 dan 21. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang yang tanahnya sedikit sekali, sehingga firman Tuhan yang disampaikan hanya singgah sebentar saja, tidak bisa berbuah, tidak bisa bertahan lama, karena dia tidak bisa bertahan terhadap kondisi yang buruk, kondisi yang membuat dia merasa tertekan, sehingga dia bisa melupakan Tuhan dengan cepat. Seperti itu. Oke? Oh ya adik-adik, ada juga benih yang ditanam atau disebar yang jatuh di semak duri. Adik-adik tahu semak duri? Banyak durinya ya. Ada semak-semak, ada duri-duri. Udah Putri Malu itu berduri juga ya. Nah, itu bisa tumbuh juga benih di situ. Tetapi tidak berlangsung lama juga karena benih itu akan segera terhimpit oleh semak-semak dan dia tidak bisa bertumbuh lama. Ibu akan bacakan ayat yang ke-22 dari Matius 13. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ada godaan-godaan ketika dunia ini memberikan dengan segala kebaikannya, dan mudah tergoda di situ dan mudah terhimpit oleh kebaikan-kebaikan dunia sehingga melupakan firman Tuhan, atau firman Tuhan ini kalah dengan himpitan-himpitan atau kekhawatiran dunia. Kekhawatiran dunia itu apa? Banyak sekali adik-adik ya. Kekhawatiran dunia ini bisa dengan perekonomian, sulit mendapatkan pekerjaan, sulit
bertahan di dalam kehidupan ini. Contohnya kalau anak-anak sekolah, aku kan belajar online nih, ada ujian, ibu ngasihnya Google Form dengan soal yang ada di Google Form. Aku akan dengan kecanggihan dunia ini, aku akan melihat di jawabannya dari Mbah Google, sehingga hasilnya tidak murni. Nah, seperti itu mengalahkan firman Tuhan yang ada di dalamnya. Ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, saat ini mari kita mempersiapkan hati kita supaya hati kita, diri kita menjadi tanah yang baik. Karena ketika firman Tuhan ada di dalam diri kita dan hal itu bertumbuh dengan baik, maka kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana cara mempersiapkan diri kita menjadi tanah yang baik? Bagaimana? Yang pertama, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Setiap hari kita membaca firman Tuhan dan menyerahkan setiap kegiatan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari kita terlibat di dalam pelayanan, karena di dalam pelayanan kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan supaya kita dipakai Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Pasti setiap firman Tuhan yang Ibu Guru sampaikan, yang Pak Pendeta sampaikan, mari kita terima dengan hati yang siap. Kita siapkan hati ini seperti tanah yang baik. Jangan sampai firman Tuhan yang masuk, yang kita dengar, itu itu akan jatuh seperti di tanah yang di jalan-jalan, di semak duri, di tanah berbatu. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik, karena itu akan sia-sia. Ketika pencobaan datang, maka firman Tuhan pun akan hilang. Tetapi ketika kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi tanah yang baik, maka firman Tuhan yang disampaikan Bapak Ibu Guru, Bapak Pendeta, itu bisa tertanam baik, subur, dan berbuah. Demikian firman Tuhan hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menjadi tanah-tanah yang baik, sehingga firman Tuhan senantiasa berbuah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Adik, mari kita menutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu Bapa bagi kami. Kami mau ya Tuhan, setiap kami menjadi tanah-tanah yang baik, tanah-tanah yang subur, tanah-tanah yang bisa ditanami dengan firman Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat buat orang sekitar, menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa.